Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk Ice Network ini ya, jadi lagi rame. Memang kemarin dijadwalkan untuk Ice Network ini distribusi tanggal 17 ya. Tanggal 17, 18 distribusi seperti saya jelaskan di video saya sebelumnya, bahwa jadwalnya tanggal 17, 18 distribusi dan 19 listing open price di OKX ya. 19 kemudian tanggal 20 mungkin itu untuk withdrawnya daripada yang buka open buy di tanggal 15. Nah, jadi untuk para mining ya, para penambang itu didistribusikan per tanggal 17 kemarin, namun ternyata ada delay, ada pengunduran, dan mulai masuknya per hari ini. Banyak teman-teman yang sudah masuk ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, teman-teman bisa manfaatin buat apa dan bagaimana ya, silahkan saja. Ada yang mau ngehold boleh, dijadikan aset simpanan boleh, mau yang buat kebutuhan boleh, silahkan bebas karena memang sudah ada di wallet kita. Atau mau mungkin karena memang masuknya ke exchanger, teman-teman mau sell silahkan ya, mau di apa namanya, di tradingkan dengan token lain atau koin lain juga silahkan, bebas ya teman-teman ya. Oke, kita coba cek and recheck, termasuk juga saya coba kasih gambaran tutorial untuk ngesellnya nanti. Yang pertama ini kita lihat dulu sebelum ke sana. Ini ada akun ya, akun di Twitter, teman-teman bisa lihat ini adalah akun yang asli. Cirinya adalah, nah ini karena kenapa? Karena kita tetap harus hati-hati kalau dalam mengikuti akun di Twitter. Ya, mana yang resmi, mana yang tidak. Karena yang tidak resmi ntar memposting link yang membahayakan, kita nggak ngerti, kita klik aja itu bahaya, bisa meretas akun kita. Nah, yang ini yang resmi, yang @ice.blockchain ini yang resminya ya, dan ini dia followingnya hanya 5, sementara pengikutnya 1,4 juta. Nah, ini adalah yang real, yang betul ya. Nah, yang palsu adalah seperti ini teman-teman, dia mengikutinya saja udah 1000 lebih, yang mengikuti dia 5000 lebih, dan di sini bukan Ice Blockchain tetapi New Coin Lead. Nah, ini kan nggak resmi. Jadi kita follow yang ini saja ya, yang resmi saja kita follow. Tapi kalau yang ini nggak usah, cukup kalau memang ada informasi baca-baca nggak apa-apa, nanti disamakan dengan yang asli, bener nggak gitu kan. Kemudian yang kedua juga ada, ini di bawahnya Ice Blockchain juga. Namun di sini bedanya apa namanya, dia following 3 ini 26.000. Ini juga palsu ya, bukan asli. Karena yang asli seperti ini, dia logonya putih garis ininya. Kalau yang ini kan dia hitam. Ya, jadi ini tidak betul. Jadi tetap hati-hati, walaupun di sini ada centang kuning teman-teman. Nah, ini centang kuning juga, ini centang kuning juga sama ya. Namun centang kuning ini sendiri ya kita nggak tahu apakah mungkin bisa dibeli atau bagaimana, saya juga nggak paham ya untuk mendapatkan centang ini ya. Oke, ini hanya informasi di awal untuk kita bisa memilah akun mana yang resmi, mana yang palsu, hati-hati gitu ya. Kemudian selanjutnya ini untuk ICE ya, siap di listing juga di Gate.io ya, exchanger daripada Gate.io. Nah teman-teman, kalau misalkan memang nanti dari OKX mau dipindahkan sebagian ke Gate.io, silahkan trading di sana. Mungkin karena memang sudah terbiasa pakai aplikasi .gate.io ya, monggo silahkan ya di sini. Kemudian nanti bisa cek harga di Gate.io ini berapa kan gitu ya. Oke, ini untuk informasi saja bahwa sudah jelas ada dua ya, OKX dengan Gate.io, dan ini exchanger terbesar ya. Dua-duanya juga golongan terbesar di dunia. Mudah-mudahan ini memberikan dorongan value yang bagus kepada token daripada ICE ini. Oke, kemudian ini teman-teman saya ingin kasih bukti ya, bukti bahwa teman-teman sudah masuk. Ini ada teman yang 1855 token, lumayannya luar biasa ya. Nah, ini penyetoran terkirim sedang berlangsung 0/12. Jadi di sini ada 12 blok yang harus terverifikasi. Nah, ini nanti akan berjalan 1 2 3 4. Nah, kalau misalkan memang posisi sedang, itu berarti sedang proses, ditunggu saja ya. Artinya memang sudah terdeteksi akun wallet kita akan dikirimkan sebesar ini. Tetapi memang harus melalui 12 blok atau 12 node ya, karena memang verifikasinya di 12 node biasanya. Seperti itu. Jadi kita tunggu saja, nggak usah misalkan oh pengen ini kok nggak masuk, pasti masuk, tetapi ini perlu proses ya. Oke, kemudian nih ada bukti teman-teman juga yang 858 ya.
Ini apa namanya, notif via email ya. Kemudian ada juga yang 505. Wow, luar biasa gede-gede loh teman-teman. Alhamdulillah ya. Selamat buat teman-teman bahwa ini bisa dimanfaatkan, mudah-mudahan value-nya bagus. Besok ya tanggal 19, besok kita bisa on trade. Silahkan yang sudah masuk besok tinggal sell aja kalau mau sell ya. Oke, kemudian di sini juga sama, ada yang 1.700. Wow, luar biasa, ngeri ya. Kemudian ada yang 1.367. Nah, ini yang masuk ke Trust Wallet teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Jadi kemarin kan saya bilang mau pakai MetaMask silahkan, Trust Wallet silahkan, mau OKX silahkan. Kenapa? Karena sudah ada smart contract ya dari developer ICE-nya diberikan. Itu artinya yang bersifat wallet non custodial itu bisa. Namun bedanya, saya katakan di video sebelumnya, bedanya hanya di gas fee saja. Kalau langsung ke OKX Exchanger itu kita nggak perlu gas fee alias free, gratis kalau mau trade. Tapi kalau misalkan ada di wallet MetaMask atau Trust Wallet, nah itu kita mau trade misalkan di exchanger mana, kita memindahkan token ini ke OKX, misalkan mau dipindahkan dari Trust Wallet, itu perlu gas fee. Gas fee-nya apa? BNB, karena ini ada di jaringan BNB. Berapa gas fee-nya? Siapin aja $1 minimal, itu udah cukup ya. Seperti itu, $1 itu berapa BNB lah gitu ya. Nah, beli aja yang apa, yang eceran, mungkin ada yang menjual eceran banyak ya, silahkan aja, atau beli di exchanger aja nggak apa-apa. Beli di exchanger $1 atau $2 nanti dikirim ke Trust Wallet atau MetaMask gitu teman-teman. Nah, ini juga sama ya, yang 1.333 sedang berlangsung, jadi nunggu 12 blok, ditunggu saja. Ini juga ada, nah banyak ya teman-teman, luar biasa. Nah, ini informasi untuk di OKX-nya kemarin kan ada tertera ICE deposit will open ya, ini Januari tanggal 15. Ini deposit pembelian dari ICE ya, sebelum para mining itu dimigrasikan. Artinya ini hanya bagi para investor yang mau memiliki ICE di awal. Nah, harganya mungkin mereka apa namanya, ya entah ya, karena saya juga nggak melakukan pembelian di sini. Kemudian di sini open trade-nya tanggal 19, sama baik investor yang melakukan pembelian token ICE ya, ataupun para miner yang didistribusikan per hari ini tetap sama ya. Jadi untuk listingnya, open trade-nya di tanggal 19 2024 besok. Nah, ini untuk ICE withdraw ini maksudnya adalah penarikan daripada hasil trade-nya ini di lock sampai tanggal 20, tapi bukan buat penambang. Hanya untuk para investor yang membeli token ICE bisa di withdraw hasilnya itu tanggal 20, yaitu lusa berarti gitu teman-teman ya. Supaya lebih jelas maksud saya, ini saya informasikan, takutnya salah pemahaman. Oke teman-teman, ini hanya saya memberikan bukti saja bahwa ICE sudah terdistribusi dengan lancar kalau menurut saya. Kalau hanya ini hanya proses saja waktu ya, memang biasa kalau di blockchain seperti itu. Jadi untuk verifikasi bloknya itu ada yang 12, ada yang tergantung, ada yang 15, 18, ada yang 23, 28, banyak lah tergantung ya. Oke, itu aja teman-teman. Selamat kepada teman-teman yang sudah landing ya, masuk ke apa namanya, ke OKX-nya masing-masing. Bagi yang belum, ditunggu saja ya. Mudah-mudahan ini menjadi, dan ini 10% teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman ada 10%-nya kok beda, Bang. 10%-nya apa namanya? 10%-nya itu katanya kok tidak sesuai perhitungan. Nah, jadi begini teman-teman, saya informasiin. 10% itu tidak bisa sesuai perhitungan yang kita duga, yang kita perhitungkan. Misal saldo kita ada 1.000 saat ini ya, per detik ini 1.000, berarti 10, misalkan di lock 50%, berarti 10% dari 50% sisa lock itu bukan, tidak seperti itu ternyata. Nah, kalau kemarin kan memang kita berpikir akan seperti itu, namun saya lupa. Betul, dan pihak pengembang pun yaitu salah satu trik untuk terhold secara tidak langsung, undirect ya. Indirect hold dari miner ya harus seperti itu. Artinya apa? Ketika landing tidak sesuai daripada 10% total saldo kita, itu kemungkinan besar kalau hemat saya sejauh ini ya, banyakkan memang dihitungnya ketika lock up, kita lakukan satu klik lock up itu sudah melock up untuk distribusi pertama. 10%-nya diambil dari situ. Jadi jumlah ketika lock up pertama sampai saat ini itu sudah pasti total saldo jumlahnya berbeda. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang memiliki referral itu kemungkinan referralnya belum ter-KYC. Itu akan mempengaruhi juga. Ya, jadi akan mempengaruhi daripada jumlah
klaim yang harusnya kita dapat. Jadi kalau misalkan referral kita sudah ACC semua, sudah KYC semua, barulah kita normal. Nah, namun ada yang satu lagi tadi. Jadi ketika lock up, jadi kalau misalkan diberikan live langsung per detik ini, perhitungannya ke situ juga artinya ya keluar daripada sistem trik marketing mereka untuk bagaimana caranya. Itu kan salah satu cara juga bagaimana supaya tidak terlalu banyak untuk orang kan bisa aja kalau udah terima langsung sell all gitu ya. Nah, jadi bisa aja kayak gitu. Nah, ya itu salah satu secara apa namanya tidak langsungnya menahan bisa saja di lock. Jadi ngambil perhitungan 10%-nya dari pas jumlah saldo lock up pertama. Gitu jelas akan berbeda ya. Jadi nggak usah jadi perdebatan ini kok nggak sesuai, bukan begitu. Kalau sistem memang tidak bisa dibohongin ya. Secara komputer dasar saja ya pada dasarnya perhitungan komputer itu tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa dibohongi. Artinya apa? Apalagi ini blockchain ya kalau memang sudah untuk di setup ya perhitungannya seperti itu ya nggak mungkin salah lah gitu ya. Oke teman-teman, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Ini hanya informasi saja. Oh ya, tapi satu lagi saya lupa, hampir saja. Untuk cara sell ya, oke kita buka OKX ya. Ini gambaran saja. Jadi saya nanti tidak akan membuat video tutorial lagi. Nah, teman-teman bisa share ke yang lain, cukup video ini saja. Karena ini video termasuk juga tutorial cara sell. Saya coba OKX buka ya teman-teman ya. Oke, ini saya masuk ke OKX teman-teman ya, tampilan awal seperti ini. Nah, ini kan masih tanggal 19 listing. Nah, teman-teman kemarin kan saya informasiin bahwa untuk mengecek saldo masuk atau tidaknya cukup di aset sini saja. Nah, kemarin kan karena wallet yang kita gunakan adalah wallet exchange, bukan wallet Web3-nya, wallet exchange karena sesuai permintaan dari developer baiknya disarankan ke sini. Kita klik aset ya, klik aset, kemudian di sini ada trading ya. Nah, ada trading ini di sini nanti akan tertera ICE secara otomatis muncul, tidak usah ditarik, tidak usah ditanyain gimana caranya muncul, nggak usah. Nah, kalau misalkan di pencarian di sini, klik pencarian di sini ICE misalkan ya. Nah, seperti ini ICE. Kalau saya kan memang belum landing ya, belum masuk. Ini ICE. Nanti akan tertera. Nah, jadi akan nyatu seperti ini. Kalau ini kan yang sudah landing sudah ada. Ini sisa APIP misalkan. Ini Tetron, ini USDT. Nah, ketika memang sudah tertera seperti ini dan besok listing harganya sudah tahu, teman-teman misalkan nanya gimana nih cara jualnya, ya ini tinggal klik aja. Misalkan contoh APIP lah yang baru ya, klik aja APIP-nya. Nah, akan muncul seperti ini, APIP USDT. Ya berarti ya kemarin itu ICE, yang sekarang ICE USDT. Klik saja ICE USDT-nya, maka akan muncul layar seperti ini tampilannya. Ini ada buy, ada sell. Nah, jumlah ICE kita akan tertera nanti. Nah, akan tertera ketika misalkan kita mau sell nih ya, kita rencana mau jual ICE kita klik sell, dan jangan lupa limit ordernya ini dirubah teman-teman, dirubah ke market order, jangan limit ya. Kalau limit itu ada minimum, nggak bisa. Kalau kita jumlahnya nggak nyampe limit order minimumnya, kita nggak bisa transaksi, nggak jalan transaksinya, nunggu sampai limit nyampe. Makanya kita market aja, market ini jumlah kecil pun bisa di sell. Market order klik. Nah, setelah ini berubah market order, maka kita akan misalkan mau sell semua ya, ini tarik aja yang bulat kecil ini 0%, tarik sampai 100%. Nah, di situ maka kita langsung sell. Nah, sellnya nanti akan berubah ke USDT. Ketika klik sell, maka nanti ketika kita klik aset lagi, dia ICE-nya akan berubah terisi USDT. Setelah terisi USDT ini, perhatiin ya, saya nggak ngulang lagi untuk tutorial ya, nggak ngulang lagi. Ini kalau memang belum jelas, ini diputar ulang saja, dipundurin, perhatiin lagi. Ini kalau sudah jadi USDT ICE-nya teman-teman tadi dengan trade ya, di layar trade tadi. Nah, coba kita ulang ya teman-teman biar jelas. Nah, ntar dulu yang APIP tadi ya. Nah, dari sini kalau teman-teman sudah berhasil, ada tulisan sukses di sini ya. Ingat di sini market order yang kita pakai ya, bukan limit. Saya ulangi, di sini pilih sell, kemudian sell ICE misalkan di sini. Nah, maka akan masuk berubah jadi USDT. Setelah ini jadi USDT, kita klik USDT-nya. Bukan. Setelah ini jadi USDT, artinya USDT ini harus dimasukkan dulu ke funding dari trading. Karena di sini nggak ada withdraw ya. Nah, kita klik transfer.
Nah, di sini kan setelah klik transfer kan ada trading ke funding. Artinya USDT yang ada di trading kita pindahin ke funding. Ini klik maksimal saja seperti ini, lalu konfirmasi. Nah, setelah klik konfirmasi, maka nanti akan ada di trading. Ada di funding. Di sini nggak ada, nol, hilang. Nah, adanya di funding. Nah, di sini nanti USDT-nya akan terisi. Setelah di sini USDT terisi hasil dari penjualan ICE kita, barulah kita withdraw, teman-teman. Withdraw, klik. Setelah klik withdraw, ada withdraw crypto, klik. Setelah klik withdraw crypto, maka kita akan seperti ini ya, tinggal klik USDT. Nah, setelah klik USDT, karena kita kan udah jadi USDT nih. Nah, ini on chain yang kita ambil. Ini on chain, klik on chain. Nah, di sini kan ada enter address, masukkan alamat wallet. Nah, alamat wallet ini teman-teman ambil dari apa? Dari Pintu, dari Tokopedia lagi itu. Dari Pintu, dari Indodax, dari rekeningku, dari apa aja. Ya, yang lokal, yang Indonesia. Klik di sini. Kemudian networknya, jaringannya di sini pilih ya, klik. Nah, di sini ada nanti ICE ya. Di sini ada ICE BSC nanti. Yang sekarang kan belum ada. Kemudian setelah networknya ganti ICE BSC atau BNB ya. BNB mana? Oh ya, yang BNB ada nggak di sini ya? Ya mungkin nanti ada ya. Nggak ada sih sebetulnya, cuma nanti ya kita coba kita akalin aja. Kalau misalkan memang nggak muncul ya ICE BSC nya, nanti mungkin bisa dikonversi ke token lain dari USDT, bisa. Yang ada blockchainnya di sini. Ini kan ada TRC20 Tron, ada RC ya. Ke Tron juga bagus, ke Tron lebih murah malah ini gas fee-nya. Oke, setelah ini pilih jaringan, kemudian ini klik maksimal, maka tertera seperti ini. Misalkan contoh lah, ini kan hanya jumlah kecil yang USDT yang saat ini saya ada. Misalkan sudah klik maksimal, maka keluar USDT-nya. Ya, ini kan dari trading account. Kalau misalkan di sini masih trading, karena kita withdraw-nya dari funding, ini rubah dulu ke funding. Ya, ke sini ya, dari funding. Oke. Setelah funding konfirmasi. Nah, ini kan saya influence balance ini karena memang yang USDT-nya saya ini di trading, terbacanya bukan di funding. Nah, ini setelah di funding, tadi kan kita di funding USDT-nya. Kemudian tinggal submit, teman-teman. Nah, setelah submit, keluar konfirmasi, klik konfirmasi, maka akan terkirim ke wallet lokal kita atau exchanger lokal kita. Setelah masuk ke exchanger lokal kita, di sana tinggal sell ke rupiah gitu ya. Lebih mudah pakai Pintu dan lebih murah sebetulnya ya. Atau ya terserah sih, bebas lah, bebas pakai apa aja. Oke ya, jelas ya, saya rasa itu ya. Kalau udah landing ke yang lokal gampang lah, saya percaya teman-teman udah pada bisa lah ya. Itu hanya gambaran teknis untuk teman-teman bisa withdraw nanti hingga menjadi rupiah. Setelah rupiah jadi kita tinggal tarik ke bank, selesai ya, tinggal teman-teman nikmatin. Dah, itu aja. Oke, itu aja teman-teman ya. Informasi ini mudah-mudahan bisa membantu atau memberikan gambaran buat teman-teman. Nah, saya hanya sekemampuan saja memberikan informasi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.